Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu begini? Semoga tetap sehat dan jaga selalu kesehatan kita, selalu tetap di rumah, jangan kemana-mana. Kita harus tetap semangat walaupun hanya belajar di rumah saja. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pecahan? Ya, sudah tahu, misalkan kalian punya satu gelas kaca, kemudian gelas itu terjatuh, maka apa yang terjadi? Ya, gelas itu akan pecah, berkeping-keping. Maka jumlahnya berapa? Pastinya berbeda-beda. Ya, itu namanya adalah pecahan. Oke. Tapi untuk lebih lengkapnya di dalam matematika ini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pecahan yang tanpa kita sadari mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita pastinya selalu tidak sadar bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah namanya pecahan. Misalnya kalian membagikan kue dengan adik, bagikan roti, bagi kue dipotong dua, dan lain-lain sebagainya. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran tentang pecahan, maka Ibu akan menyebutkan atau menjelaskan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita. Ya, yang pertama, bisa kalian lihat di sini, siswa mampu menulis pecahan, kemudian menentukan pecahan senilai, kemudian siswa mampu menyediakan pecahan, membandingkan pecahan, dan kalian bisa mengetahui bentuk atau jenis dari pecahan, ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dapat mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, desimal, dan persen, dan sebaliknya. Menentukan taksiran atas bawah dan terbaik dari bilangan cacah, menentukan taksiran pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, menyelesaikan masalah berkaitan dengan pecahan senilai dan pecahan sehari-hari, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung taksiran atas bawah dan taksiran terbaik dari bilangan cacah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitungan taksiran pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Oke, untuk pada awal pembelajaran ini kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan dapat diartikan sebagai satu benda atau sekumpulan benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar atau satu bagian dari satu unit tertentu. Bilangan yang menyatakan beberapa bagian disebut pembilang, sedangkan bilangan yang menyatakan jumlah keseluruhan disebut penyebut. Maka bisa kita simbolkan menjadi A per B. Bacanya A per B. Tadi A, di mana A itu menyatakan pembilang atau beberapa bagian, dan B menyatakan penyebut atau jumlah keseluruhan. Ya, sepertinya pusing sekali ya kalau membaca ini. Oke, baik. Sekarang Ibu berikan kalian contoh. Ibu punya kertas. Ini kertas. Ibu punya satu, berarti ini namanya satu keutuhan. Utuh kan? Kertasnya masih utuh. Nah, sekarang kita bagi kertas ini menjadi dua bagian. Kertasnya sudah terpotong menjadi dua. Tadi satu, yang kesatuan yang utuh. Kemudian dipecahkan atau dipotong menjadi dua bagian sama besar. Nah, jadi satu dari kesatuan itu disebut dengan apa? Iya, disebut dengan pembilang. Satu kertas tadi namanya pembilang, maka kita disimbolkan A tadi. Ya, jadi satu kertas itu kita tulis satu. Kemudian
dibagi menjadi berapa tadi kertasnya? Iya, 2. Kan ada 2 kertasnya sama besar. Jadi kita bacanya 1/2. Sekarang bagaimana kalau kertasnya Ibu bagi lagi? Yang satunya Ibu bagi lagi menjadi, kita bagi kertasnya menjadi 4 bagian. Oke, kita bagi kertas menjadi 4 bagian. Ibu punya 4 kertas. 1, 2, 3, 4. Kita bagaimana dalam menuliskan dalam bentuk pecahan? Ya, satu kertas tadi, satu kertas yang utuh ya, dibagi menjadi 4 bagian. Kertasnya ada 4. Maka ditulis menjadi 1/4. Di mana 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Jadi pembilang itu adalah apa? Pembilang, iya, pembilang adalah sesuatu bilangan ya, yang menyatakan iya beberapa bagian, dan B penyebut merupakan jumlah dari keseluruhan. Jumlah seluruhnya kan tadi ada 4 dari 1 ya. Sekarang kita ke contoh, dilanjutkan. Vito hari ini sedang merayakan ulang tahun bersama teman-temannya di rumah secara sederhana. Vito akan memotong kue ulang tahun tersebut menjadi 8 bagian. Sepotong kue untuk Vito sendiri dan 7 potong untuk teman-temannya. Artinya, setiap anak mendapat 1 potong dari 8 bagian. Tadi kuenya utuh 1, maka dibagi menjadi 8 karena temannya tadi ada 7 ditambah dengan Vito jadi 8. Maka 1 kue dibagi menjadi 8 bagian. Jadi kalau kita baca ini menjadi 1/8. Jadi masing-masing anak mendapat 1/8 bagian. Oke, kita lanjut contoh kedua. Ila mempunyai 15 butir coklat di dalam toples. Kemudian Dila memakan 2 butir coklat tersebut. Maka banyaknya coklat yang dimakan Dila adalah 2/15 bagian. Kenapa 2/15 bagian? Karena tadi Dila sudah makan 2 dari 15. Iya, dari 15 coklat tadi. Maka dilambangkan dalam bentuk pecahan adalah 2/15. Tulisan Ibu ya. 2/15. 2 sudah dimakan 2 yang dimakan Dila, kemudian 15 dari jumlah keseluruhan. Artinya jumlah keseluruhan itu adalah penyebut. Agar kalian lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan pecahan, Ibu akan memberikan kalian tugas, dibimbing dengan orang tua di rumah. Ya, ini tugasnya berkelompok. Bagaimana kan kita tidak sekolah, hanya di rumah saja. Kelompok ini bisa adik, orang tua, kakek, nenek, sepupu, ya, yang berjumlah 4 orang. Oke, carilah 4 orang temanmu, boleh anggota keluarga di rumah, ambil selembar kertas, seperti yang Ibu lakukan tadi, ambil selembar kertas, potong kertas tersebut menjadi 8 bagian yang sama. Jangan lupa ya, dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Kemudian kalian bagikan potongan tadi kepada anggota keluarga. Boleh kasih 1, 2, 3, dan ya karena ada 4, jadi dibagi dengan 4 orang itu. Boleh misalnya ayah kalian kasih 1, ibu kasih 2, ya, boleh berbeda-beda. Kemudian tulislah dalam tabel ya jumlah potongan yang kalian bagikan tadi dengan orang tua kalian ke dalam tabel berikut. Oke. Atau bisa kalian tulis nama ayah, ibu, adik,
anggota kelompok kalian ditulis di kolom sini, kemudian pembilangnya berapa dari kertas tadi, penyebutnya berapa, tuliskan dalam bentuk pecahannya. Misalnya kertas tadi kan satu kertas, kalian bagi-bagi dulu dengan anggota keluarga, mungkin ada yang dapat 2, 3, 4, dan seterusnya. Jangan lupa tuliskan pembilangnya berapa, penyebutnya berapa, dan kalau ditulis dalam bentuk pecahan bagaimana. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.